Kembali lagi bersama kami dalam Mario Teguh Super Show. Oke, Pak Mario, sebenarnya dalam memberikan nasihat gitu Pak ya, sesama temen lah, nggak usah yang lebih muda atau kita dari yang tua ke yang muda. Sesama teman kita memberikan nasihat tapi dalam bentuk pujian bisa nggak sih Pak? Jadi nggak terlalu formal gitu Pak. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, nasihat pertama adalah pujian. Nasihat pertama adalah pujian. Jadi kalau Anda dipuji, itu Anda dinasehati. Kita lihat meme-nya. Nasihat adalah penguat kecenderungan untuk sukses. Penguat kecenderungan untuk sukses dan pembatal kecenderungan untuk gagal. Lihat ya. Ini tiang. Tadi kita sudah bicarakan, kalau miringnya ke arah ini, dia akan jatuhnya kemari. Oke, beritahu saya, anak muda yang melihat segala sesuatu bisa dijual. Kalau lihat apapun dibilang, ini bisa dijual nih. Ini bisa jadi. Pernah punya teman yang seperti itu nggak? Gampang kaya nggak dia? Ya. Jadi setiap orang itu punya kecenderungan, Anda tidak mungkin bisa cenderung pada satu hal, kuat pada hal yang lain. Udah, kalau Anda tidak cenderung sukses, cenderung batal, cenderung lemah hidupnya. Nah, yuk Anda bilang ya atau tidak. Apakah yang saya katakan berurutan ini kecenderungan untuk sukses? Bangun pagi, bangun siang, galau, bersemangat. Ya, kita itu sudah tahu semua, tapi kenapa kok masih melakukan yang menggagalkan? Kita itu sudah tahu, jadi ilmu keberhasilan itu setiap orang sudah tahu. Tapi kita cenderung mengikuti yang melemahkan. So adik-adik saya yang baik hatinya, kalau dilihat dari meme-nya tadi, nasihat. Kenapa pujian itu nasihat? Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kalau menggambar sesuatu, dia menggambar, begini katakan saja. Terus saya tanya, ini apa? Kupu-kupu. Padahal saya bilang, oh saya kira gajah. Gitu kan. Ini kupu-kupu. Tetap dipuji nggak? Puji. Jarang loh anak bisa gambar kupu-kupu seperti gajah. Puji. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, kalau Anda mau dilihat sebagai penasehat, puji. Orang tua yang tidak memuji bukan penasehat yang baik. Guru yang tidak memuji bukan penasihat baik. Banyak tuh guru yang bilang, masa gini saja nggak bisa. Terus muridnya bilang, Bapak guru matematika hanya ngajar matematika Pak. Saya ini belajar semua pelajaran. Itu. Oke, sekarang kita akan mengulik kepribadian Anda, bagaimana Anda mengarungi hidup Anda, begitu Pak. Dalam live games, ini bukan game sembarangan karena Pak Mario akan sedikit nyentil. Anda kalau sehari-hari gimana sih? Langsung Pak Mario, silakan Bapak. Yes, saya butuh 2 orang direktur perusahaan yang akan mengamati siapa dari 4 anak muda yang tampil di depan itu nanti yang bisa dipekerjakan. Mari Pak, silakan. Kita berikan tepuk tangan. Nah, Bapak berdua harus di sini mengamati 4 anak muda di sini nanti. Nah, 4 anak muda itu mana? Nama Anda? Desta. Pak Desta. Pak Dede? Pak Deden. Good. Saya butuh 4 wanita yang akan juga menilai 4 laki-laki ini. Yuk, silakan. Menghadap ke arah sana. Sebelah sini. Ya. Gitu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini live games tentang pitching. Pitching, ya saya tuliskan di sini ya. Di pitch, pitch itu menjual. High pitch, suara dengan nada tinggi. Pitching tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak bertenaga. Kecenderungan. Orangnya bisa tegak, sama tegak, tapi kecenderungannya tidak sama karena kekuatan mentalnya mendorong ke arah sukses tidak sama.
Setiap orang tidak, walaupun sama tegaknya. Tapi mungkin di sana kekuatan mendorong ke depannya tidak sekuat dia, tapi arahnya bagus sekali, meskipun kekuatannya kurang. Di sini baru pada tingkat-tingkat impian. Misalnya saja, nah Anda harus jual Pak, diri Anda kepada 4 wanita ini. Saya akan, nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya ya, jawab. Lalu Anda nilai siapa yang paling potensial untuk menjadi belahan jiwa. Ya, tidak harus betul-betul dipilih, tetapi ini live game, jadi Anda harus tetapkan. Lalu 2 orang ini adalah yang akan mempekerjakannya atau tidak. Anda nilai siapa yang paling pantas jadi belahan jiwa, itu menilai siapa yang dipekerjakan atau dimodali. Anda sudah tahu, kehidupan itu seperti itu. Ya? Nama Bapak? Jejen. Pak Jejen. Pak Jejen, apa cita-cita Anda? Saya ingin jadi penasehat, Pak. Jadi penasehat. Lalu saya diam. Karena anak muda yang kecenderungannya hebat, walaupun orang lain diam, dia akan bicara. Saya ingin jadi penasehat yang menyampaikan kebaikan, karena tugas kita sebagai manusia adalah untuk menyampaikan tugas pesan-pesan yang diberikan oleh Allah melalui kitab-kitab, lalu disampaikan kepada sesama. Super sekali. Nama Bapak? Desta, Pak Desta. Yes. Apa cita-cita Bapak? atlet voli. Atlet voli. Kalau Anda suka bola, di rumah ingin banyak bola, ini orangnya. So, saya diam lagi. Saya ingin menjadi atlet voli dan bisa membanggakan Indonesia sampai dunia. Sampai dunia akhirat. Super sekali. Oke, good. Nama Bapak? Egi, Pak Egi. Apa cita-cita Bapak? saya ingin menjadi seorang dosen yang banyak inspirasi oleh mahasiswa dan juga ingin di samping menjadi dosen ingin menjadi pebisnis, Menjadi dosen yang menjadi pebisnis. buka usaha. Super sekali. Pak Dio? Saya ingin menjadi motivator, seorang motivator. Seorang motivator itu harus terbiasa sehari-harinya menasehatkan kebaikan dimanapun kita berada. Mengatasi masalah teman-teman sekitar atau orang-orang yang bermasalah. Di mana ada tantangan di situ. Tantangannya adalah orang bisa mengabaikan nasihat baik karena itu membosankan. Tapi itu tantangan untuk saya untuk terus konsisten melakukan kebaikan. Super, dicatat dulu ya. Catat, sudah ada bayangan. Uangnya banyak nggak nanti? Uangnya insya Allah banyak. Paling aman. Banyak. Mengatakan mudah-mudahan banyak. Karena itu doa Pak. Uangnya banyak. Mudah-mudahan banyak. Saya tanya dulu. Uangnya banyak? Banyak. Insya Allah, Pak. Banyak sekali. Dengarkan ya, semua laki-laki bilangnya begitu. Yang beda waktu ditanya caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan yang bisa saya lakukan. Good. Ada uangnya nggak dalam melakukan itu? Belum kelihatan? Belum. Supaya kelihatan uangnya bagaimana? Adalah melakukan pekerjaan yang nyata, yang nyata, yang menghasilkan. Contohnya seperti kita berbisnis dan atau bekerja atau apapun itu yang sifatnya menghasilkan. Sudah mulai kelihatan uangnya? Belum. Karena pekerjaannya baru pekerjaan nyata. Uangnya di mana? Mengikuti kompetisi di setiap Asian Games dan dunia. Good. Satu tim ada berapa orang? Satu tim ada 6 orang, 4 cadangan. Jadi berapapun uangnya dibagi 10. Ya, Banyak? lumayan. Lumayan. Anda tertarik dengan uang yang lumayan? Enggak? Oke, pelan dulu. Supaya banyak uangnya. Lebih giat lagi biar tingkat profesional dan menjadi pemain terbaik sedunia. Pemain Minimal terbaik. se-Indonesia.
Minimum se-Indonesia. Good. Mulai tertarik? Mulai kelihatan jelas? Ya kalau menyelenggarakan turnamen lumayan ya. Good, sambil Bapak pikirkan dunia nyata apa yang tadi Bapak bicarakan. Nanti saya kembali ke Bapak. Uangnya di mana? Mungkin kalau misalkan saya jadi dosen kan gajinya per bulan. Jadi saya sambil Betul, gajinya dosen bulanan. terus jadi saya sambil membuka ladang usaha gitu, membuka bisnis. Apa bisnisnya? Mungkin dari orang tua bisa. Stop. Dia selalu katakan mungkin. Meyakinkan nggak laki-laki yang mengatakan mungkin? Enggak ya. Jadi harus dikurangi kata mungkin. Jadi uangnya di mana? Dari bisnis bengkel, Pak. Oh dia. Dosen ingin buka bengkel. Bengkel apa? Mobil. Mobil. Super. Kenapa mobil? Sudah dapat ilmu dari orang tua sedikit. Oh jadi tidak ada gunanya yang dipelajari di kampus? Ya itu sebagai makanya saya menjadi dosen itu, Pak. Jadi dosen? Nanti uangnya kira-kira lebih banyak dari dosen atau dari bengkel? Dari bengkel? Ya. Anda nanti uangnya lebih banyak dari mengajar sebagai dosen atau bengkel? Bengkel, Pak. Ayo sekarang, besarkan percaya diri berapa angkanya? 2 miliar. Tuh.